karya itu sebagai ya hasil produk ya, hasil produk yang mungkin bisa dalam bentuk jasa sebenarnya sih, tapi sebenarnya lebih ke produk sih tetap ya. Dan sebenarnya gue tidak membatasi ini untuk bidang musik saja. Jadi misalnya bahkan kayak bidang seni yang lain ini juga bisa diaplikasikan, bahkan juga pekerjaan lain, produksi sesuatu gitu. Apakah berkarya melalui masak mie goreng atau kue tiaw goreng gitu, berkarya melalui bikin sambal. Nah itu bisa jadi sebuah karya juga gitu. Karya itu sesuatu yang spesial, bisa dibilang sesuatu yang personal gitu, sesuatu yang mencerminkan mungkin kalau di persentase ya, persentase itu bisa 70% lebih, itu benar-benar mewakili karakteristik yang diinginkan oleh penciptanya. Jadi persentase yang sangat besar yang diisi dengan karakteristik yang sangat diinginkan atau diharapkan dari penciptanya, pencipta produk itu. Jadi ini bukan soal suatu hal itu pasti populer atau tidak. Bisa aja itu menjadi sesuatu yang sangat populer gitu. Jadi ini bukan soal perdebatan, oh kalau proyek pasti sesuatu yang mainstream aja. Karya itu sesuatu yang pokoknya dalam tanda kutip aneh-aneh deh tapi asik gitu. Itu belum tentu juga. Sesuatu yang karya menurut gua itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat populer kalau itu diterima dengan sangat baik, diterima dengan sangat antusias oleh pasar, oleh audiens gitu. Karya bisa populer juga gitu. Nah, proyek ini dalam pembahasan gua kali ini, obrolan gua adalah ya segala macam produk atau jasa yang ya kita kerjakan gitu dengan suatu sistem atau kesepakatan antara yang mengerjakan antara si pencipta atau yang mengerjakan karya itu dengan pihak yang meminta gitu, pihak yang meminta produk itu. Jadi ada semacam komunikasi, ada timbal balik, ada jalur komunikasi, ada kesepakatan gitu. Persentase karakteristiknya bisa 50-50, 50%, atau sekitar 20-30% adalah karakteristik si pencipta yang mengerjakan karya itu atau produk itu langsung, dan sisanya adalah lebih mengikuti karakteristik dari si pihak yang klien atau pihak yang mengajukan permintaan akan produk atau jasa itu. Termasuk kalau orang pengen jualan misalnya makanan gitu ya, dia ada kayak ngetes pasar gitu kan, karakteristik rasa yang orang mungkin akan banyak suka gitu untuk produknya dia seperti apa. Nah itu supaya jualannya cepat laku gitu kan, lebih menarik gitu. Jadi nah itu juga termasuk ya proyek gitu, dan tidak ada yang salah dengan itu atau orang yang sering mengerjakan proyek itu, karena ya itu kan bernilai ekonomis ya uang bukan segalanya tapi sebagian besar banget gitu perlu uang, jadi perlu diusahakan juga. Jadi proyek itu penting gitu. Tapi kenapa mempertahankan sekian persen dari karakter kita sendiri itu ke dalam proyek itu menjadi hal yang penting ya, karena itu adalah yang orang cari dari kita gitu. Misalnya nih kalau di dunia gue, dunia musik ya, orang jago banyak ya, apalagi ya misalnya kan secara skill jago itu sangat relatif ya. Ada yang secara teori, secara teknik, ada yang entah itu secara transkripsi gitu kan, membaca atau menulis. Nah ada yang dari recording. Jadi orang jago itu banyak, cuma orang jago dicari itu selain dari kemampuan skill yang dia miliki, teknik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan,
juga yang dilihat adalah attitude ya, sikap gitu kan, disiplin pribadi juga. Nah itu attitude juga. Dan tentunya yang penting juga adalah karakteristik gitu. Jadi kadang ada banyak orang yang jago tapi belum tentu dia memiliki karakteristik yang dianggap sesuai dengan permintaan gitu, permintaan klien, permintaan pasar gitu. Bukan berarti karakteristik yang dia miliki adalah karakteristik yang pasti jelek, bukan. Tapi kalau dia menemukan pasar yang sesuai, ya bakal mantep gitu, sukses. Orang sering sekali posting mengenai ikutilah, kejarlah gitu passion, gairah masing-masing gitu kan, maka kita akan bahagia gitu kan, kerjaan kita akan serasa seperti tidak kerja gitu, kita akan selalu senang dengan apa yang kita kerjakan, bidang apapun ya. Tapi belakangan ini sudah banyak artikel yang pandangan yang lebih balance ya, bahwa passion itu tidak selalu akan menyenangkan untuk diikuti gitu. Ini gue nggak bilang kita antara iya atau enggak, atau selalu iya atau selalu tidak gitu, tapi memang yang namanya passion itu tidak juga menjadi jaminan itu akan menjadi sesuatu yang jalan yang indah, jalan yang menyenangkan gitu untuk kita jalani gitu. Baik dari sisi finansial, sisi ekonomi gitu, maupun sisi mentalitas, sisi psikologis gitu. Yang namanya kerja adalah kerja, proyek adalah proyek gitu. Dan demikian juga meskipun kedengarannya mungkin agak berat atau membingungkan, tapi ya itu, proyek adalah proyek, karya adalah karya. Nah ini yang seru ya. Ketika kita ada suatu project yang harus kita kerjakan, kita juga perlu memperhatikan ya itu sistematikanya, kesepakatannya, request yang kita terima gitu kan dari klien, apa yang harus kita kerjakan dan goalnya seperti apa yang mau dicapai dalam waktu sekian gitu. Kita mesti perhatikan semuanya gitu kan.
Tapi apakah kita benar-benar tidak bisa taruh karakter kita di situ? Tentunya bukan begitu, karena karakter kita justru lah yang diperlukan atau dicari juga oleh klien kita gitu. Tapi kita mesti menyalurkannya dalam kerangka kesepakatan. Gue misalnya main macam-macam musik ya, ya sesuai acara gitu kan. Kalau beberapa orang bertanya pada gue apakah gue pernah atau sering main dangdut. Nah, gue mesti akui itu suatu hal yang jarang gue mainkan, meskipun dalam beberapa kesempatan pernah dituntut untuk mainkan itu. Meskipun seringkali kejadiannya adalah ketika gue pegang saksofon sih, seringkali kejadiannya begitu. Jadi di berbagai event tertentu gitu ada selipan dangdutnya misalnya gitu. Nah, gue memainkan berbagai macam karakteristik musik gitu kan, entah itu yang dance music juga gitu kan, R&B, pop, ya pop pasti lah ya, lagu-lagu dengan berbagai jenis ya rhythm, jenis ketukan bahkan gitu. Tapi apa hubungan dengan karya ya? Gua rasa sih kalau di sisi musisi pada suatu titik tertentu gitu ya, ada yang mungkin berargumen bahwa tidak semua musisi itu akan jago atau spesial dalam menulis lagu gitu. Itu mungkin gue setuju, kalian orang beda-beda. Cuma dalam suatu titik ini bukan lagi soal jago atau tidaknya, tapi ada semacam penyaluran karakteristik yang si musisi ini benar-benar suka gitu. Itu karya gitu ya. Menurut gue suatu hal yang penting. Ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan ada sih memang ketika orang tuh memulai karirnya gitu. Tidak mesti begitu. Mungkin bisa beberapa tahun gitu kan, atau bahkan beberapa belas mungkin tahun setelah dia berkarir gitu. Menurut gue karya ini penting gitu, karena itu menjadi penanda yang mempresentasikan dirinya, karakteristik dirinya gitu. Terlepas dari orang-orang akan suka atau enggak gitu, ada banyak peminatnya atau enggak gitu. Kalau ada itu suatu bonus yang luar biasa gitu kan, suatu kebahagiaan juga. Tapi itu penting, karena itu menjadi semacam checkpoint gitu. Ketika si musisi ini berkeliling-keliling gitu, main dalam berbagai proyek, berbagai macam karakter, itu macam-macam orang gitu kan, mainkan macam-macam jenis musik, apakah pernah ada kayak semacam rasa bosen atau bahkan kayak rasa dalam tanda kutip ya tersesat gitu? Ini bukan soal salah benar, tapi tersesat ini maksudnya tersesat dalam berbagai macam karakteristik gitu, sehingga kita semacam kehilangan tempat berpijak gitu. Tempat berpijak di mana kita suatu karakteristik yang kita merasa aman, nyaman, bukan berarti terbuai gitu. Zona nyaman itu perlu gitu. Meskipun itu bukan suatu tempat untuk kita terlalu berlama-lama tinggal, karena kita harus bergerak, kita harus berkembang. Tapi zona nyaman itu diperlukan gitu, karena semua orang akan stres pada waktunya. Ya, semua orang akan stres pada waktunya gitu. Dan titik-titik checkpoint yang kita buat dalam bentuk karya ini adalah salah satu yang bisa menjadi zona nyaman kita, tempat kayak semacam tempat pulang kita, pengingat identitas kita, atau ya apa yang mau kita capai gitu. Nah, kalau dibawa ke bidang lain, misalnya masak gitu ya. Orang misalnya bikin resep gitu kan, menyesuaikan dengan pasar juga. Oh, yang laris yang seperti ini, dia bikin untuk dijual gitu kan. Tapi pasti di rumahnya dia ada keinginan dong untuk bereksperimen gitu kan. Eksperimen buat sesuatu yang benar-benar dia suka gitu kan, sesuatu yang khas gitu. Bukan tidak mungkin dari karya-karya masakan dia itu, racikannya itu bisa menjadi sebuah ciri khas yang akan nantinya memperkuat
karya-karya atau project-project dia berikutnya gitu, masakan-masakan dia berikutnya. Jadi karya dan proyek ini adalah sesuatu yang ya sangat bersinergi gitu. Jadi bukan sesuatu yang mesti dipilih A atau B, hitam atau putih gitu. Kayaknya belum habis kita ngomongin mengenai karya-karya musik yang dianggap ada unsur plagiatnya gitu. Nah ini ada salah satu kasus yang dimana ada salah satu teman gue yang berkomentar gitu mendengar sebuah lagu gitu ya dari artis dalam negeri yang ditemukan ada beberapa part yang sama gitu dengan lagu dari artis dari luar. Dia sampaikan hal ini ke artis yang bersangkutan dan juga jadi kayak nge-tag dua gitu dengan artis yang luar gitu. Nah, sebenarnya ini bahan selingan santai ya, artinya mungkin dia bermaksud untuk menunjukkan ini ada yang sama gitu. Apakah ada penjelasannya atau bagaimana gitu kan, tanpa bermaksud hal-hal yang bersifat hukum atau legal atau ilegal gitu, bukan bermaksud seperti itu yang gue tangkap. Dan artis dari luar ini menanggapi dengan santai sekali gitu, termasuk juga dengan si artis dalam negeri yang juga ya mereka
ada screenshotnya gitu kan, mereka bicara dengan santai gitu. Tapi yang di luar dugaan adalah ada sederet replies, udah kayak surat keterangan pernyataan apa gitu panjang sekali yang disampaikan ke temen gua ini dari si artis yang dalam negeri, dan salah satunya menyinggung mengenai karya gitu kan, mengenai support produk lokal, support karya lokal, support artis lokal. Sedikit flashback ke beberapa minggu sebelumnya, gue kan belakangan ini gue pernah cerita ya, gue sering nonton YouTube gaming ya, YouTube gaming, termasuk beberapa YouTuber gaming dalam negeri. Ada salah satu yang gue follow, dan gue lihat waktu itu mereka sedang review suatu game demo, belum produk akhir ya, demo dari game bikinan developer lokal gitu. Di situ mereka mainkan dan mereka review dengan cukup balance ya menurut gue. Dan gue ingat mereka kan berdua kerjain ini. Nah itu salah satu bilang ya, kalau dia tidak mau asal ngajak orang support produk lokal gitu, kayak semacam kecintaan yang babi buta gitu. Bahkan sesuatu yang jelek pun misalnya tidak dikoreksi, tidak dikritik, tidak diperbaiki. Nah itu dia tidak mau seperti itu. Jadi meskipun itu produk lokal, ya kita bisa support selain dengan membelinya juga dengan mengkritiknya gitu, supaya bisa dibangun dengan lebih baik gitu. Ini suatu prinsip yang gue rasa bisa diterapkan juga ya harusnya di musik gitu. Jadi jangan kita asal ya support lokal gitu. Meskipun gue kan mungkin sering ya belakangan ini pakai hashtag artis support artis gitu, saling mendukung gitu. Itu bukan hanya soal karya sih, tapi soal kehidupan juga gitu. Apalagi di saat-saat kayak gini gitu ya, pandemi ini yang beberapa teman udah mulai kerja lagi gue lihat ya, cuma memang masih sangat terbatas jumlah dan jenis pekerjaannya, masih sangat terbatas. Semoga semuanya cepat membaik juga ya. Tapi itu artinya kita nggak bisa juga bilang kita mendukung karya musisi gitu lokal gitu kalau kita hanya memujinya, kalau kita hanya bilang iya gitu, kalau kita tidak ingin membangunnya gitu kan. Justru kualitasnya tidak akan tidak akan jadi lebih baik gitu. Pertama itu. Kedua adalah ada perbandingan yang sudah disebutkan, maksudnya orang sering bilang gini ya, jangan mengkritik kalau belum punya karya. Ini bisa jadi statement yang cukup baik kalau sasarannya adalah untuk mengajak orang produktif. Seperti yang gue bilang tadi, berbagai titik tertentu dalam karir seseorang akan perlu membuat karya kan untuk checkpoint hidupnya gitu, checkpoint karakteristiknya. Nah kalau sasarannya ke situ, gue setuju bahwa setiap orang akan perlu karya pada waktunya gitu. Bukan soal orang itu jago atau nulis, jago dalam menulis maksudnya, jago atau enggak gitu, jago dalam merumuskan karya. Nah tapi kalau sasarannya adalah anti kritik, orang yang mau mengkritik dia harus punya karya dulu, itu rasanya menunjukkan ya itu sisi anti kritik dia gitu. Kalau dia tidak mau terima atau mendengar dari orang yang bukan bidangnya, atau dari orang ya mungkin sebidang tapi ya dianggap belum selevel mungkin gitu. Karena di beberapa statement dia yang lain dia juga menyebutkan ya semoga suatu saat teman gue bisa menjadi bintang seperti dia. Wow, itu sesuatu yang sangat mengejutkan ya buat gue ya. Karena gue belum pernah kepikir persepsi karya yang gue bilang tadi itu adalah untuk menjadikan orang menjadi bintang gitu. Itu tidak berhubungan. Untuk menjadi bintang itu ya perlu banyak sekali faktor gitu, bukan karya itu bisa jadi salah satunya. Cuma menurut gua sih kurang pas ya dikaitkan langsung kayak tadi gitu, misalnya dia menyuruh dia berkarya terus ya itu semoga bisa menjadi bintang gitu. Temen gua pun sendiri menanggapinya dengan ya
siapa juga yang mau jadi bintang gitu kan maksudnya. Ya sih, bintang itu sebenarnya sesuatu yang menurut gue pikir ya, sebagian besar orang tuh tidak duga gitu. Kebanyakan orang tidak menduga kalau dia bisa atau akan menjadi bintang gitu. Itu sesuatu proses dari berbagai step, beberapa faktor gitu kan. Kalau ada orang yang emang dari kecil niatnya jadi bintang sih, emang ya luar biasa sih. Itu kepercayaan diri yang luar biasa gitu. Tapi menurut gua sebagian besar orang ya, setahu gua, mencapai kebintangan tuh sesuatu yang tidak terduga gitu sebenarnya. Jadi ya yang kita kejar ya karya gitu. Kita kejarlah karya dan mengerjakan proyek dengan baik gitu. Karya dan proyek. Dan ketika dia bilang menjadi bintang seperti dia, itu dia berarti sangat berani sekali ya menetapkan posisi dia sebagai suatu teladan, suatu tolak ukur. Nah itu suatu yang sangat riskan. Ini bukan berarti salah juga, tapi suatu yang sangat riskan gitu. Menurut gua keteladanan itu juga sesuatu yang bukan berarti kita bisa maksa orang untuk selalu ngelihat ke kita, selalu meniru kita. Tapi orang dengan kita bekerja dengan baik, attitude yang baik gitu, dengan karya yang baik, proyek yang baik, orang yang melihat semua itu dan orang yang merasakan manfaatnya juga akan meneladani kita gitu. Meskipun kita belum menjadi bintang gitu. Berapa banyak di dunia musik atau bidang pekerjaan lain orang-orang yang namanya jarang terdengar gitu, entah bekerja di belakang layar atau memang bukan di bagian yang sering tersorot kamera gitu ya. Tapi itu adalah orang-orang dengan ilmu yang luar biasa, dengan keteladanan yang luar biasa gitu, menginspirasi banyak orang gitu. Bintang dengan karya itu suatu hal yang menurut gua kurang bisa disandingkan ya sebenarnya ya, kurang padu gitu untuk itu sih yang gua rasakan dari penggalan-penggalan chat yang gua lihat ya. Semoga juga kita tidak putus asa juga dalam berkarya gitu ya. Kalaupun di antara kita ada yang mesti berjuang dengan ya dari pekerjaan apapun kita dan kemudian mesti banting setir ya. Semoga semangat yang kita miliki juga dalam kita berkarya di bidang kita yang sebenarnya itu juga bisa kita bawa ke apa yang kita kerjakan sekarang ini. Itu gue rasakan perlu untuk berkarya, untuk menuangkan ya ekspresi gue, dan itu menjadi pengingat gue gitu. Oh ini adalah apa yang gue mau gitu. Dan dengan karakteristik gue yang tersampaikan seperti itu justru akan menyemangati gue juga dalam mengerjakan proyek-proyek gitu kan. Semoga teman-teman sekali lagi tetap semangat untuk berkarya, semangat untuk berproyek. Semoga semua yang dikerjakan di saat-saat seperti ini bisa menjadi ya berkat juga bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, juga ya bagi orang-orang yang akan kita tolong gitu. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah support juga melalui donasi ini. Terima kasih juga buat yang sering nonton di sini. Terima kasih juga teman-teman yang sering kasih input juga mengenai live session ini.